Halo, selamat pagi. Hari ini kita jumpa lagi ya di channel Mr. Abraham. Hari ini saya akan berbagi kepada rekan-rekan semua untuk memperlihatkan tanaman hidroponik ya yang ada di samping rumah. Setelah beberapa hari kita tidak upload, hari ini kita akan berbagi lagi kepada rekan-rekan semua untuk memperlihatkan tanaman hidroponik ya. Dan ini di samping saya, di belakang saya, kita sudah melakukan pemanenan kemarin. Ini yang banyak kali ya, karena di tempat ini sudah hampir 1 tahun lebih kita melakukan budidaya hidroponik dan hasilnya cukup bagus. Dan yang kita tanam itu sawi pakcoy ya, karena memang di pasaran permintaannya cukup banyak. Dan ini kita sudah melakukan penanaman lagi ya, hari ini tanggal 26 November 2024 kita kembali melakukan penanaman, dan bibit yang ada di sini kita sudah pindah, dan masih sebagian ada yang kurang karena memang kita atur saudara, jadi kita bagi supaya jangan sampai kejadian kemarin itu karena hujan ya, karena hujan dan di tempat kita ini tidak menggunakan plastik IP, itu di bagian daun bawahnya itu ada yang busuk. Nah itu ya. Oke, saya akan berbagi kepada rekan semua memperlihatkan tanaman yang kita baru tanam ya. Nah ini dia saudara. Jadi kali ini kita ada tanam selada ya. Ini adalah selada yang ada di sini. Jadi kita bagi ya. Jadi 3 pipa ini kita tanam selada. Terus sisanya itu sawi pakcoy. Nah terus yang tengah ini nantinya akan kita tanam setelah yang sebelah sananya itu umur yang ini saudara ya, itu masuk umur 25 hari ya, baru kita tanam yang di tengah. Nah ini pertumbuhan seladanya ya cukup bagus. Ini kita akan lihat ya nanti apakah masa panennya itu sama dengan pakcoy ya. Itu menurut spesifikasi di labelnya itu 40 hari. Dan ini kelihatan memang di instalasi hidroponik kita ini memang kita rubah karena dulu itu kita bikin 2 tingkat saudara. Nah tapi setelah dilakukan penanaman di bagian bawah itu memang sawinya tidak bisa besar karena tidak terkena cahaya langsung ya. Nah ini jadi sekarang ini terkena cahaya langsung, tidak ada penghalang. Dan juga kita ada kemarin ya, bulan kemarin kita coba karena menutupi panas ya, karena panas jadi kita tutup pakai plastik pakai net pot paranet ya, paranet itu. Nah akhirnya juga sama pertumbuhannya ternyata tidak bisa besar, daunnya nggak lebar karena tidak kena sinar langsung. Jadi memang untuk sawi pakcoy atau tanaman-tanaman hidroponik ini memang harus terkena sinar langsung ya. Ya sinar langsung. Nah sama dengan kalau plastik UV itu kan tembus, jadi dia pertumbuhannya bagus, daunnya lebar-lebar. Nah dan ini kita dari kecil memang kita sudah buka ya. Nanti pada saat tengah hari kalau sudah terlalu panas baru kita tutup. Nah itu saudara yang di tempat ini yang kita baru bibit. Nah terus kita juga berbagi ke rekan-rekan semua mengenai hama ya, hama daripada sawi pakcoy ini. Nah hamanya itu ada 2 ya, ada ulat ya,
ulat itu yang didatangkan oleh kupu-kupu dan kutu daun. Nah, kebetulan di tempat kita ini sudah steril ya. Sudah steril artinya karena di bawah dasarnya ini ada tehel ya, jadi relatif lebih bersih. Dan pipanya juga kita bersihkan, tetapi itu tidak membuat hama kutu daun itu tidak ada, saudara. Jadi dia tetap ada kadang satu-satu, tinggal bagaimana kita cepat meresponnya. Jadi memang kalau sudah umur-umur nantinya 25 hari itu rutin. Tiap hari harus diperiksa daunnya. Kalau sudah ada satu dua itu harus tetap cepat dikeluarkan karena kutu daun itu memang berkembang biak dengan membelah diri, jadi cepat sekali, saudara. Nah, di tempat ini kita tidak menggunakan pestisida ya, jadi kita lebih menangani secara manual, yaitu dengan cara dipindahkan, yang terkena itu dipindahkan, dibersihkan, setelah itu baru kita bisa letakkan kembali. Kenapa? Karena memang pestisida itu sangat berbahaya sekali. Nah, di samping itu juga ternyata kalau dosisnya nggak teratur bisa merusak daun daripada sayuran. Jadi bisa jadi belang-belang kelihatannya itu biasanya karena pengaruh pestisida ya. Nah itu, saudara. Nah terus untuk ulat ya, di tempat ini memang hampir-hampir kita sudah tidak menjumpai hama ulat daun itu ya. Karena relatif lebih bersih dan sumbernya juga kupu-kupu jarang datangnya. Itu. Nah, ini kelihatan pipa di atas ini memang rapat karena memang kita sudah pindah. Jadi di sini ada 15 pipa ya, 15 pipa disambung 3. 15 pipa disambung 3. Nah, ini. Nah, terus di samping ini adalah tempat pembibitan ya. Jadi tempat pembibitannya seperti ini, saudara. Dan ini ada pompa ya, pompa yang kita taruh di samping. Nah, ini. Jadi pada saat ada bibit baru kita jalankan. Nah, ini kita bisa lihat di sebelah. Nah, ini adalah rencana yang kita akan tanam bibit lagi untuk menanam di bagian tengah pipa tadi yang kosong, saudara. Nah, itu masih sementara kita semai ya. Semai itu paling 2 hari, kemudian nanti setelah itu kita pindahkan ke sini. Nah, terus di sini ya, biasanya kan kalau ada air genangan itu pasti jentik nyamuknya ada. Nah, utamanya di dalam pipa ya. Jadi kita di sini menggunakan abate ya. Abate anti nyamuk itu untuk membunuh nyamuk. Jadi kita berikan di sini 1-2 biji. Kalau yang dalam bentuk butiran, tapi kalau yang dalam bentuk saset kita pakai 1 saset. Jadi kita gunakan sesuai dengan aturan yang standar ya. Jadi nyamuknya itu tidak ada, saudara. Itu yang kita gunakan di sini. Dan untuk ya memang banyak hal-hal yang memang harus diperhatikan untuk bercocok tanam sawi hidroponik ini, utamanya kebersihannya supaya tidak terserang dari hama ya. Nah, pagi ini cukup bagus, cerah ya. Ini panas dan itu kita biarkan kena sinar pagi supaya bisa melakukan fotosintesis untuk mendapatkan makanan. Oke, saya kira itu yang saya bisa bagikan kepada rekan-rekan semua. Mudah-mudahan video ini bisa bermanfaat dan menginspirasi rekan-rekan semua. Dan jangan lupa ya, bagi rekan-rekan yang baru pertama kali menemukan channel ini, jangan lupa di
tekan ada tombol subscribe-nya dan aktifkan loncengnya agar supaya kita bisa berbagi pada rekan-rekan semua, dan jangan lupa komentar apa yang kekurangan dan yang bisa kita bagikan kepada rekan-rekan semua. Oke, terima kasih atas perhatian dan dukungannya.